Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Zuntiqan? Ya, yu'adzibu man yasha, itu dikit. Ya. Mengazab siapa yang dia mau. Ayatnya nggak banyak, Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, ya, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa, mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga di sini nanti, atau sudah ada ya, kajian Asmaul Husna. Silakan dipertahankan itu, ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kolbunya ada rahasia nggak dari ruh. Nah, nanti malaikat ngelihat itu, Pak, di kolbunya ada nggak rahasia itu. Tapi nggak semua malaikat tahu. Malaikat maut tahu. Makanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa kekasih Allah, itu dilihat, ya, dia maunya kayak gimana. Jasad ini dari mana? Dari mana si jasad ini? Dari tanah, dari air, dari udara, kayaknya kita butuh udara, dan juga ada dari api. Jadi dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Makanya Bapak Ibu ini kalau marah, badan, diri yang jasad ini, mohon maaf, dia punya karakter. Ada karakter hewan ternak, ada karakter hewan buas. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang. Salah satu ilmu hakikat. Hakikat itu artinya inti dari semua yang kita cari. Disebut dengan hakikat. Ya. Satu akar kata dengan hak. Tapi ini mubalaghahnya. Mubalaghah itu artinya yang lebih, yang benar-benar hak, yang benar-benar real. Nah, berdasarkan warisan ulama-ulama kita terdahulu, ulama terdahulu kalau di bahasa Arab kan disebut ulama ussalaf, ya. Meskipun sekarang orang berdebat mengenai istilah salaf, kita tidak pentingkan masalah perdebatan itu, kita ngaji aja kitabnya mereka. Nah, nanti kita akan paham bagaimana warisan kerohanian yang mereka berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat, jadi kita akan membahas bab kedua di kitab ini yang berjudul Al-Mujahadah. Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri, tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang, sama-sama artinya berjuang, namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Alhamdulillah untuk subuh Bapak Ibu ini sudah boleh disebut mujahadahnya lolos. Alhamdulillah, ya. Tapi untuk sholat witirnya udah lolos belum? Ya, apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Awsani khalili," aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat. Kalau bisa 2 plus 1, kalau bisa 11 rakaat.
Nah, namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Semoga kita bisa bermujahadah, dinaikkan Pak nanti, dinaikkan dari mujahadah subuh, pejuang subuh kata mereka. Jadi pejuang subuh itu kalau diartikan bahasa Arabnya mujahid. Ya, mujahadah itu perbuatan yang orangnya disebut dengan mujahid. Ya. Berdasarkan banyak ayat di Quran, yang paling penting di situ adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang mengerahkan keseriusannya fina, di dalam kami, itu harfiahnya. Kita artikan harfiah dulu secara letter like. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan beri mereka petunjuk jalan-jalan kami. Nah, di sini coba dilihat. Ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jadi bedakan jalan tauhid satu. Jalan tauhid satu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi untuk merasakan kehadiran yang punya nama Allah itu disebutkan di sini lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayahkan mereka, akan ilhamkan kepada mereka banyak cara. Istilah pejuang subuh itu menurut saya adalah bagian dari lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran kalimatnya pakai la. La di sini bukan lam alif, tapi la yang berarti sungguh. Lalu ada kalimat di belakangnya pakai nun, nun taukid. Taukid artinya sungguh juga, berarti 2 kali sungguhnya. Sungguh kami akan benar-benar menunjukinya. Jadi sudah 2 kali jaminan. Tapi depannya apa? Jahadu, dia harus bermujahadah dulu. Oleh karena itu, untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Jadi nggak boleh kita mikir tar aja deh tua, nggak bisa Pak. Orang yang mudah beramal itu yang tua atau muda, yang sehat atau sakit, yang sering sakit tua atau muda biasanya? Tua. Maka mumpung masih muda Bapak Ibu, mumpung masih sanggup datang ke masjid, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika para sahabat berbagai macam mendefinisikan jihad, ya, apa kata Nabi? Al-mujahidu man jahada hawa. Hadis ini sahih. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa. Apa arti hawa? Kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Jadi kita ini kalau nggak ada syaitan, bakat kita sudah buruk. Bakat dari siapa itu? Dari nafs. Maka Bapak coba lihat, awal ketemu orang kita udah mulai suuzon, benar nggak? Ketemu orang, wah ini kayaknya orang aneh nih gitu. Ada bisikan-bisikan nafsi ya namanya, bisikan-bisikan dari dalam diri yang tidak baik. Mampukah kita kemudian menyampingkan itu? Ini berarti dia berhasil melawan hawanya. Hawanya badan kalau sudah letih ngapain? Tidur. Kalau sudah malam ya tidur. Puncaknya ngantuk itu jam 2, jam 3, benar nggak? Itu kalau kita bangun, walaupun misalnya buang air kecil, mohon maaf, kita pengen tidur lagi, saking dinginnya. Maka hawanya badan ini pengen tidur.
Waman jahada, di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa mengalahkan musuh yang fisik. Sekarang kan terbalik, orang baru ngaji tentang Islam langsung belajar jihad, padahal dia belum belajar mujahadah. Tahajudnya belum jalan, mau jihad ke laut lah ya. Orang belum istiqomah dalam berjamaah, belum istiqomah ngaji, terus diajak jihad, nanti mati konyol. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah. Ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung oleh ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah, baru dia benar jihad fi sabilillah. Sekarang mohon maaf, orang-orang yang barusan ditangkap itu, yang mereka berniat ingin katanya jihad di negeri kita, Pak, ngebom, udah latihannya di daerah mana kemarin, Jawa Tengah ya, nyewa rumah lalu mereka latihan jihad. Nah ini kita juga bertanya sama mereka, ente mau jihad apa? Negeri kita walaupun seburuk-buruk negeri ini, pemimpinnya masih muslim. Walaupun sebagian besar bapak mungkin nggak nyoblosnya, termasuk saya misalnya nggak nyoblos, tapi masih muslim toh. Wakilnya masih kiai, Pak. Tapi yang paling mereka benci siapa? Dan itu emang dari sononya, Pak, dari ISIS, Daesh bahasa Arabnya. ISIS ini yang paling mereka benci itu syurtoh, bahasa Arabnya. Syurtoh artinya polisi, karena polisi itulah yang nangkap-nangkapin mereka. Akhirnya perjuangannya karena merasa dizolimi, karena emosi dizolimi, bukan karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak benar. Islam masuk ke negeri ini sudah dicatat dan diakui oleh ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama dari mana-mana. Masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah ini, jihad nafsiyah ini. Jadi para ulama ketika masuk ke negeri kita, mereka nggak pakai pedang, tapi mereka mengalahkan egonya, berbaur dengan masyarakat, lambat laun Islam Indonesia tumbuh. Maka nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang. Kenapa? Karena masuknya nggak lewat perang, masuknya lewat budaya. Bapak cek semua budaya yang ada di negeri kita, itu pas dibuka ketemu ternyata ada dalilnya, tapi namanya sudah berubah. Nah, saya penelitiannya tentang itu lumayan lama ya. Sampai kita kaget-kaget, yang dulu kita anggap ini budaya Hindu ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sini. Jadi apa arti dari mujahadah? Mujahadah itu kesungguhan seorang hamba melawan dorongan dirinya untuk melakukan keburukan. Itu level 1 sebenarnya. Ada lagi jihad yang versi kedua, boleh dilakukan tapi dia kemudian mengurangi. Ini jihad level 2, disebut jihadnya orang-orang yang wara. Ya, apa kata Nabi? La yablughul 'abdu, tidaklah sampai seorang hamba ya kepada apa? Kepada ketakwaan, hatta yada'a, sehingga ia meninggalkan ma la ba'sa bih,
hal-hal yang secara hukum halal. Kenapa? Khawatir terjebak kepada yang tidak halal. Maka yang makruh-makruh itu ditinggalkan. Yang halal tapi menyebabkan kepada yang haram itu ditinggalkan. Nah, ini sudah naik level orangnya. Jihadnya. Nah, disinilah muncul namanya jihad kalam. Kita ngomong, sembarang ngomong boleh, tapi kalau nggak penting nggak usah ngomong. Di rumah kita mau makan nambah boleh nggak Pak? Boleh ya? Tapi kalau mau jihad yang level 2 ini, kita kemudian berpuasa di saat orang nggak puasa, kita nggak nambah di saat orang nambah. Kita boleh aja tidur kapanpun, tapi kita kurangi tidurnya. Nah, ini sudah masuk bagian dari jihad level 2. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa jihad itu atau mujahadah itu dapat dibagi 2. Ada mujahadah orang awam. Orang awam, orang umum, kebanyakan kita. Itu mujahadahnya, perjuangan melawan dirinya, itu lebih fokus kepada taufiyatul a'mal, menyempurnakan amal yang zahir. Nah, ini hati-hati Pak. Dari dulu kita di sini nih. Maka pertanyaan orang awam kepada gurunya, ustadznya selalu, Ustadz bolehkah ini, bolehkah itu? Ustadz apa pahalanya melakukan ini? Ustadz apa dalilnya melakukan ini? Selalu begitu. Pahala, dosa, boleh, tidak boleh. Sunnah, bid'ah, halal, haram. Ini pertanyaan orang awam. Tapi saya lihat sebagian bapak ibu ini sudah naik ke level rohaninya. Pertanyaannya bukan itu lagi. Bukan berarti pertanyaan yang tadi salah. Pertanyaan tadi benar untuk orang awam. Orang yang sudah berjuang melawan dirinya, kemudian dia ngaji, dia belajar, dia ingin menemukan kelezatan dalam ibadah, tapi nggak ketemu. Maka pertanyaannya bertambah. Ustadz, bagaimana caranya khusyuk? Nah, ini udah naik Pak levelnya. Sudah mulai begitu nggak Pak pertanyaannya? Sudah mulai ya? Beneran? Kalau sudah mulai, berarti Bapak mujahadahnya sudah mulai naik. Karena mujahadah yang kedua ini disebut mujahadatul khawas. Latihan kesungguhan orang-orang yang khawas. Apa arti khawas? Orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini mereka berjuang itu bukan sekedar menyempurnakan amal zahir, tapi tasfiyatul ahwal. Ya, mereka mulai menyempurnakan ahwal rohani. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa orang itu soleh bukan dari zahir, tapi dari batinnya. Anak kita takut tidak sholat karena ada sapu lidi mau kita pukulin sama dia atau rotan. Itu lebih baik atau anak kita dia tiba-tiba sadar saya pengen sholat nih. Nah, mana yang lebih baik Pak? Yang sadar atau yang takut? Nah, kebanyakan kita membayangkan Allah itu menyeramkan. Allah tuh suka menyiksa, maka kita sering ngomong ke anak, ntar kamu masuk neraka loh gitu ya. Saya punya kajian, isinya kajian itu membedah kitab yang mengkritik satu aliran. Karena kajian itu sering orang message saya dengan kalimat neraka, neraka, neraka. Ente terdihisap loh, ente neraka loh gitu. Jadi orang-orang awam kebanyakan membayangkan bahwa Allah itu suka nyiksa aja gitu. Padahal Bapak cek ya di Quran, Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Zuntiqan. Ya, yu'adzibu man yasha, itu dikit. Ya. Mengazab siapa yang dia mau. Ayatnya nggak banyak Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa,
Mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga di sini nanti, atau sudah ada ya, kajian Asmaul Husna. Semoga nanti ada khusus ustadz yang mengkaji Asmaul Husna. Kelembutan hati seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kalbunya. Jadi Bapak kalau pernah berpikir kenapa ya hati saya keras gitu, pertanyaannya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kalbumu. Kalbu itu makanannya cuma satu Pak, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28. Nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2 ya, nggak ada yang lain, hanya itu. Jadi makanannya kolbu itu hanya menyebut nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini sebelum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 am masirah, dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia, kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi setelah dalil yang ini? Ini yang Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga Pak di sini. Ini kabar gembira saja. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak Pak? Nggak betah. Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga, maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya. Nah, ini baru Riyadul Jannahnya. Riyadul Jannah itu di dunia itu ada dua. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Sauri, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Jadi mereka itu betah tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada tahajud, ada subuh berjamaah, ada ta'lim. Nah ini yang bikin mereka betah Pak. Ada zikir, baik zikir sendiri atau berjamaah. Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu. Nah, semoga kita mewarisi kerohanian mereka. Nah ini sudah masuk nih mujahadatul khawas, mujahadah orang-orang yang istimewa. Nah, pencirian berikutnya dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini, mulai ada pergantian karakter. Karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Nah nanti bisa ditandain Pak, ketika kita berkeluarga, kita lebih banyak emosinya atau sabarnya. Ya. Ada interaksi dengan pasangan, dengan anak. Nanti dicek nih, subuhnya dan kajiannya sukseskah pagi ini? Bapak nanti kalau di rumah ada hal yang nggak sesuai dengan ego kita, kita emosi atau kita berlapang dada lalu memperbaikinya dengan baik. Ini ciri-ciri Bapak ini gagal. Kalau ada masalah di rumah, itu cari kambing hitam. Masih kayak gitu nggak? Rajin sholat ke masjid. Ada berita di TV, oh ini karena siapa nih? Mulai nunjuk orang. Ini ciri-ciri orang belum masuk ke mujahadatul khawas. Mujahadatul khawas ini ciri-cirinya, kalau dia seorang dai, dia seorang ulama, melihat umara salah, dia nggak kutuk, tapi dia doakan kebaikan.
Bapak pernah sholat Jumat di Malaysia nggak? Di Brunei? Ada mungkin sebagian ya. Itu mereka kalau Jumatan doain pemimpin nggak? Doain keburukan atau kebaikan? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan, Pak. Walaupun di belakang mereka ngomongin rajanya, Pak, saya tahu. Ya, di belakang pada ngomongin. Tapi mereka setiap kali khutbah itu mengaminkan. Kenapa? Ternyata mereka difahamkan oleh guru-gurunya, ulama-ulamanya. Kata Nabi, ya, jika pemimpinmu baik, maka kalian baik. Jika pemimpinmu terlaknat, kalian terlaknat. Jadi hati-hati. Kita ini boleh nggak suka pemimpin, tapi haram mendoakan laknat bagi pemimpin. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah melarang berontak. Coba buka semua kitab akidah Ahlus Sunnah, itu tidak satu pun mengajarkan berontak. Kata Imam Salafus Saleh, Imam Tahawi, ya, apa kata beliau? Dan kami wanara, ya, kami mengatakan, memantapkan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah meskipun dia tidak suka. Maka Bapak ini dari melihat berita-berita kemarin, ya, tolong hati-hati, jaga lisannya ketika berkomentar. Kita silahkan kritik pemerintah, tapi jangan kemudian mengatakan terlaknatlah pemimpin, hancurlah. Nah, itu jangan. Nanti tinggal balik itu, Pak. Mau dia siapa, mau dia kiai, mau dia siapa, benar berbalik sama dirinya. Nah, ini hati-hati, ya. Dulu ada banyak sahabat, ya, yang hidup di zaman gubernur yang sangat tirani, namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi mereka tidak pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin itu, tapi mendoakan supaya tetap umat dijaga. Nah, saya dulu pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin, dan saya minta ampun kepada Allah setelah membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Ternyata setiap, ini ciri-ciri ajaran Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij? Khawarij ini Nabi sebut kilabun nar. Kilabun nar artinya anjing-anjing neraka, Pak. Hati-hati. Apa ciri-cirinya? Suka memberontak. Suka memberontak, itu aja udah. Maka apapun alirannya, apapun pergerakannya, kalau sudah mulai masuk ke wilayah ini, itu harus di stop. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan diri saya dan teman-teman kita. Akhirnya kita belajar akidah Ahlus Sunnah lagi. Ya, dulu pernah ikut yang begitu-gitu, Pak. Ya, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Nah, saya nggak usah sebut nama gerakannya. Baik. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyana Allahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Nah, seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu satu kali wudhu. Maksudnya betul, gak batal wudhunya. Orang sholat subuh pakai wudhu isya, itu artinya apa? Beliau gak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa, beliau nggak dosa, cuma merasa su'ul adab. Apa arti su'ul adab?
merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang, tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Rasulun anta? Wahai Muhammad, ente benar Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan pertobatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu nggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi lama, ya, namanya Ahmad Serindi, anak dari beliau namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hati-hati Pak ya, walaupun kentut di masjid itu nggak haram, tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan nggak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar, karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah di belakang Ji'ranah. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma 1 jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, apa jawaban beliau? Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah, sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi Bapak Ibu ini pernah nggak umroh, terus temen kita protes, atau jangan-jangan di antara Bapak ini ada yang protes sama travelnya, ya? Kok hotelnya nggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat Pak, saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus, tapi kita sering lihat ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram, masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun begini sudah jauh. Nah, ini orang-orang ini nggak bersyukur kepada Allah SWT. Seharusnya dia bayar dam rohani, dia bayar kafaroh sendiri, banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Saudara kepada Allah, bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah, ini ciri-ciri Bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita.
Seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah. Ya. Ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, alla ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah, aksaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. Dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam, saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, ada mana namanya, yang daerah Jogja, itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz, bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya urusan udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya, di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius. Ya. Paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya, wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita. Ya. Alhamdulillah nggak ada kerasa berat. Ya, sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain, ntar Pak, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4.
Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Nikmat ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Ruh kita terpenjara Pak di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa 'inda darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabakal kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi ya, iza ajabal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Ini coba cek, ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu. Itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat, menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak, Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi? Itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Salaman atas, kamu benar nggak? Ya, tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika, gitu ya. Ya salam fahayyina. Hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah,
Saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada, ya. Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, gak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu, ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar Pak, ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz, dia tutup pintu merasa mulia. Nah, ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh Pak. Walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang, ya, tapi mereka itu kalau yang benar, ya, kalau yang nggak benar ketemu juga saya, ya. Kalau yang benar itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak benar ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal Syekh Ali Mustafa Yakub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus ceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak, gitu. Tuh pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Nah ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin Pak kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah, Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu. Orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana, nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring, walaupun sudah ada pembantu misalnya. Atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babal dhul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah, menutup pintu rahah. Rahah ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'ab, memulai bab ta'ab, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghliq baban naum wa yaftah babas sahara, dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidur, tidurnya nyander
nyandar di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita nggak usah lakukan itu ya, itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi nggak ngajarin gitu juga, tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan. Ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu ya. Kan jam 2:30 udah mulai Pak koko ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, nah itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit. Walaupun cuma 5 menit bahkan. Ambil Pak, sebagian aja. Ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna. Allah turun. Nah, ini nggak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang teman, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Gak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama gak bangun, malam kedua gak bangun, malam ketiga gak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau gak menutup pintu tidur ini? Walaupun cuma 15 menit. Ini saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman Ya Rahim aja cukup. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu La ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. Kenapa? Ketiduran lagi zikir. Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr, ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir, nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud, Pak ya. Sujud nggak balik-balik. Nah, ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab, yaghliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa. Banyak-banyak doa. Dan yang keenam, ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adat. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi, apa yang membuat kita takut mati, Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang. Tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah, ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal.
pakai ain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita nggak tahu Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah, ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith itu nulis kitab akidah judulnya Bahjatut Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin. Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya. Bahkan kita meninggal nih, udah meninggal kita nyari orangnya, mau ngaji lagi Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka nggak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah? Tentu yang kedua, nggak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang Pak di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakangnya. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya, selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar. Maka mulailah berbagi. Berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib, ya. Apalagi Pak, itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan apa atau di belakang. Itu kita mau cari nama Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Doktor Fulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah ini jihad mujahadah melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa ya, harus bisa Pak. Ya. Nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita, kita merasa biasa aja. Berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya. Ya. Tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustadz, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Enggak panggil ya Rasulullah. Marah beliau? Enggak. Beliau udah cukup. Ya saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi nggak tersinggung Pak dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya, siapa kamu? Ini bagian dari mujahadah-mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau Bapak masih riweuh, tidak sanggup mujahadah ngurangin tidur, coba di situ. Semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah bermujahadah, berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan Pak?
sekalian, temanya sebenarnya menarik, tapi tidak tahu berat sebenarnya. Namanya hawa nafsu sebenarnya. Tadi juga sebenarnya saya buat Bapak Ibu yang ingin tanyakan, karena saya ada waktu dari 15-20 menit barangkali. Udah syuruk Pak. Ya. Satu pertanyaan. Cukup ya? Oke, alhamdulillah ya. Udah mulai terang di luar sana. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang hadir, untuk mampu bermujahadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa mahabbah dari Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah berikan kami cintamu. Allahumma ij'alna mimman ahbabtahu, ya Allah jadikan kami orang yang engkau cintai. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabtah, ya Allah jadikan kami hambamu jika pun kami terjebak dosa, tapi engkau tetap mencintai dan menyayangi kami. Allahumma ij'al hasanatina hasanat man radita, ya Allah jika engkau berhidayah kami untuk taat, untuk ngaji, untuk berjamaah, maka jadikan semua kebaikan itu jalan mencari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah, sekarang kita masuk ke bab an-nafsu, an-nafs. Jadi nanti kita bahas 3 sekaligus, an-nafs, ar-ruh, as-sir. Kita sering dengar kata nafsu, benar ya? Kita sering mendengar kata sir, rahasia. Kita sering mendengar kata ruh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 3 kalam ini? Nanti kita ringkas dari kitab ini, dan ada beberapa yang saya tambahkan. An-nafs. Misalnya di dalam Al-Quran ada وَمَنْ نَهَا النَّفْسَ anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang menahan, mengelola, mengontrol nafsnya. Nafs diartikan di situ jiwa. Dari apa hawa? Hawa itu kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Jadi kalaupun tidak ada syaitan, kita tetap akan punya godaan itu. Maka apabila kita maksiat, jangan pernah salahkan syaitan. Itu salah nafs kita sendiri. Kira-kira itu makna dari ayat ini ya. Orang kalau mampu nahan nafs, menahan nafsiyahnya dia, saya istilahkan dengan nafsiyah, kediriannya. Yang mampu mengontrol nafsiyahnya, maka Allah akan tukar pengorbanannya dengan jannatul ma'wa, sorga sebagai tempat kembali. Bapak Ibu yang makan Allah, diri kita, kalau saya sebut saya Ar-Razi Hashim, itu yang disebut saya, aku, mungkin Bapak Ibu punya nama masing-masing yang diberi oleh orang tua. Nama itu ketika disebut aku itu tubuhnya, atau yang disebut nafs ini. Lalu apa nafs ini? Ketika kita marah, yang emosi itu nafs namanya. Ketika kita sedih, yang merasakan sedih itu nafs. Saya sering mencontohkan, kalau orang sedih itu nangis, benar nggak? Tapi kalau perempuan menikah dan dia mencintai calon kekasihnya, habis ijab kabul dia nangis nggak biasanya? Jarang ya nggak nangis ya. Ibunya nangis, ayahnya nangis. Kadang-kadang orang yang hadir pun ikut nangis. Itu tangis bahagia apa sedih? Bahagia, berarti keluarnya air mata bukan pertanda nafsnya sedih. Itu sebabnya Bapak yang menekan Allah, kita boleh bagilah siapa yang disebut diri kita. Pertama yang disebut diri kita, jasad.
tubuh ini. Kalau luka bagian tangan, kita sebut tanganku luka. Benar nggak? Kalau wajah kita terlihat buruk atau baik, kita bilang apa? Wajahku. Ya. Kalau perutnya kenyang, bilang perutku kenyang. Maka ini yang disebut diri jasad. Tapi Bapak saramakan Allah, jasad ini dari mana? Dari mana si jasad ini? Dari tanah, dari air, dari udara, makanya kita butuh udara. Dan juga ada dari api. Jadi dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Makanya Bapak Ibu ini kalau marah, badannya panas. Nggak ada kan kompor dalam, ada setrika nggak dalam? Ada colokan listrik nggak? Nggak ada colokan listrik. Nggak ada kompor, nggak ada setrikaan, nggak ada korek api. Tapi kenapa kita panas? Karena Allah ciptakan ada anasir, unsur-unsur, potensi-potensi yang terbuat dari 4 ini. Bukan berarti kita api. Ini bukan cerita Avatar ya. Yang seneng nonton Avatar itu umuran-umuran siapa tuh dulu? Anak sekarang udah nggak ngerti Pak. Ya, ini udah nggak tahu Avatar ya. Nggak tahu Avatar kan? Nggak tahu dia taunya Minecraft ini. Ya, kita yang nggak ngerti Pak Minecraft itu apa. Baik. Diri yang jasad ini, kalau kita tidak tahu hakikatnya, nanti orang akan diperbudak oleh diri yang jasad ini. Maka mohon maaf ya sahabat-sahabat kita untuk kecantikan, kebagusan wajahnya itu sampai ke Korea ya. Di Indonesia sudah ada operasi plastik, suntik botok, susuk. Itu untuk apa? Untuk memperbagus fisik. Maka bagi orang tertentu, jika fisiknya rusak, habislah masa depannya. Berarti dia tidak punya tujuan. Dia tidak mengenal dirinya yang lebih. Dia baru kenal dirinya yang jasadi. Baik. Nah, diri yang jasad ini, mohon maaf, dia punya karakter. Ada karakter hewan ternak, ada karakter hewan buas. Nah, ini sering kita ulang-ulang biar masuk. Ya. Hewan ternak maksudnya gimana? Coba lihat, hewan ternak sukanya apa? Makan, minum, tidur. Kalau udah dewasa, nikah. Kalau hewan ngapain? Kawin. Udah gitu aja kerjaannya. Ngoceh, ya kalau ngoceh ya, kalau burung berkicau, ayam berkokok, itu ngocehnya mereka. Kalau kita ngapain? Ngomong. Makanya kita suka nongkrong, Pak. Benar nggak? Suka nongkrong di kafe nggak? Ini kan Tangsel waktu Jakarta lagi lockdown, Tangsel santai-santai aja kemarin kan. Tiba-tiba tarik darurat, Tangsel tidak ada tarik darurat. Saya kira Depok, kita kan tinggal di Depok. Depok, Jakarta sama. Mau cari minum, mau ngopi, Pak. Ya, pengen ngopi-ngopi aja. Ketemunya di mana? Di Tangsel, Pak. Di Bintaro ketemunya. Artinya, kata orang, saya ustadz. Tapi kok saya suka ngopi? Ya, itu sisi nafsiyah saya sendiri. Sisi jasadiah malah. Sisi jasadiah, tapi dia sudah diatur di dalam nafsiyah. Maka ada diri yang kedua, disebut dengan nafsiyah itu. Jadi jasad ini nanti akan dipengaruhi oleh karakter nafs. Tadi karakter pertamanya, karakter hewan ternak. Ada karakter buas. Makanya kita suka marah-marah, tersinggung kalau nggak dihargai, ya. Bener ya? Padahal orang nggak menghargai kita, itu bukan berarti dia nggak menghargai, dia nggak kenal kita. Karena orang tidak kenal kita, jangan hukumi dia dengan ketidakpengetahuannya itu.
Nah, diri yang nafsiyah ini sudah mulai masuk ke dalam. Nah, jadi kalau kita mengatakan aku, itu maksudnya itu. Saya lapar, itu dia Pak. Yang tadi lapar, efeknya bunyi-bunyi, peluk-peluk perut. Nah, itu jasad. Tapi yang merasakan lapar itu dia. Kalau lagi patah hati, yang merasakan sakit hati itu bukan kolbu, itu nafsiyah kita yang sakit. Senang gak dipuji orang? Itu nafsiyah. Mohon maaf nih anak-anak muda nih, yang jangan-jangan yang senior-senior juga kena nih, sosmed, Facebook, Instagram. Itu kalau di like orang seneng gak? Nah itu namanya nafsiyah, normal Pak. Normal untuk nafsiyah. Tapi coba cek nanti, yang lebih agak sedikit frontal kan YouTube. Ada like, ada unlike. Kalau kita betul-betul menghambakan nafsiyah itu, nafsiyah yang suka dipuji, itu nafsiyah syaitaniyah. Setan. Itu dia. Setan, dia suka makar, suka dipuji, haus popularitas. Kenapa iblis dulu tidak suka dengan Nabiullah Adam? Itu karena masalah popularitasnya rusak. Saya Haris, begitu kata iblis. Haris artinya penjaga surga. Ribuan tahun menjaga surga, bertapa, beribadah di surga. Kok disuruh sujud kepada Adam? Adam dari apa? Tanah. Iblis dari, tapi kan dia nggak tahu bahwa tanahnya Adam itu sudah lengkap, ada sisi apinya. Akhirnya dia tidak mau sujud. Itu masalah popularitas, merasa keakuannya. Disinilah nafsiyahnya bermain. Sisi syaitaniyah, atau boleh disebut iblisiyah. Nah, kita yang haus pujian, haus popularitas, hati-hati di sini. Ada teman-teman kita yang baru nge-YouTube, Pak, jadi YouTuber, di-unlike sama orang, besok langsung off-name. Masuk rumah sakit seminggu, sakit tipes, kata dokter. Padahal yang sakit apa? Perasaan yang sakit. Ini kalau nggak siap, kolbunya nggak usah jadi YouTuber deh ya. Sisi nafs ini dia ada tingkatnya. Maka adalah nafs bernama nafs ammarah, sering orang bahas ya. Jiwa. Jadi kalau dia itu masih belum benar, dia ngajak membisikkan selalu yang jahat-jahat. Kalau ketemu pengemis bilang, itu paling bohong. Gitu. Kalau ngelihat ada orang soleh dikit pakai sorban, pakai kopiah, munafik. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang ceramah, sok suci. Nggak ada benernya orang. Ini orang nafsul ammarah. Gerah dia kalau ada orang bener. Ya. Maka disebut ammarah, itu adalah dari kata ammarah. Jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Nah, karakter orang ini paling gampang mengajak dan diajak untuk berbuat buruk. Nah, semoga kita nggak masuk itu. Semoga hadirnya kita di sini pertanda Allah sudah selamatkan nafs kita dari ini. Amin. Lalu naik lawamah. Lawamah ini karakternya apa? Kalau berbuat sesuatu salah ataupun benar, suka nyesel. Kalau dia buat bagus, dia nyesel kenapa nggak lebih bagus. Kalau buruk, dia nyesel kenapa dia. Nah, maka laki-laki kalau yang jomblo-jomblo tuh melakukan satu istimna namanya, onani, mohon maaf. Itu habis selesai itu pasti nyesel, Pak. Penyesalannya itu disebut lawamah. Ya. Kita habis mengharadik orang, nah itu sudah nyesel, itu lawamah juga tuh. Kalau dia
mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi mulhamah. Nah, mulhamah ini dicirikan taatnya mut-mutan, maksiatnya pun mut-mutan. Ini lagi musim kajian nih, lagi ngaji, ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus, tapi nggak ada perbaikan rezeki. Kayaknya nggak bener nih kajian ustadz. Masa saya udah duha, rezekinya nggak lancar-lancar, berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiyahnya, itu nggak bener, ditinggalkanlah. Itu sama. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase 51% sampai 99% dia sudah baik. Dia sudah zikrullah. Nah, jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe, Pak. Coba dihitung. Lamaan nonton YouTube atau zikir. Mana? YouTube ya. Nggak apa-apa buat juru-juru. Saya juga begitu kok. Cuma semenjak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube. Pak, ini perih. Lalu ada kebosanan. Coba Pak nonton hari ini berita-berita tentang apa yang terjadi di luar. Panas. Benar nggak? Betul-betul nggak nyaman. Satu punya versi A, dia satu lagi punya versi B. Dua-duanya punya fakta yang kita bingung. Udahlah Pak, saran saya beberapa waktu ini jangan banyak nonton dulu deh. Jangan nonton berita dulu, udah banyakin zikir dulu, minta petunjuk ya Allah. Tolong selamatkan negeri ini. Itu aja doa kita. Khawatir nggak Pak? Harus khawatir. Untuk itu kita harus doa. Kalau di dalam hati kita ada sedikit rasa sayang kepada umat, mau siapapun mereka, kepada semua manusia, insya Allah sudah ada nur kekasih Allah dalam kalbu kita. Ya, untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan kemaslahatan negeri ini. Al-Hazinniyah wali maslahati hadil ummah khasatan baladina Indonesia wali ahliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya nasta'in. Shiratal ladzina waladdallin. Amin. Allahumma bi barakatil Fatihah fadfa 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar wa'alif bainana wa baina qulubil mu'minin. Ya Allah, dengan berkah Fatihah buka pintu rahmat-Mu ya Allah, tutup pintu keburukan ya Allah, islahkan, perbaiki, damaikan, tentramkan hati kami, hati sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru agak lega Pak. Dari tadi saya mikirin itu terus. Kepikiran, padahal kita nggak nonton berita banyak ya, cuma seliuran, kepikiran terus. Jadi bikin saya nggak fokus ngajar. Ya, nggak tahu antum fokus nggak dengerinnya. Insya Allah. Di dalam Al-Quran, selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek. Maka disebut oleh Imam Ibn Athaillah, apa kata beliau? Kalau disebut an-nafs, ya, kita loncat bagian tengahnya, fahiya fi anfusiha mazmumah. Pada dasarnya jiwa itu punya karakter yang mazmumah, yang buruk. Jadi jiwa kita ini kalau dibiarkan lepas, nggak perlu ada syaitan, dia sudah jahat. Ketika Nabi Adam, Allah
pilih jadi khalifah di bumi, apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih jiwa-jiwa yang ganas, yasfikud dam, menumpahkan darah? Dari dulu, mulai zaman Habil Qabil, itu terjadi. Yang kedua, yufsid, merusak di bumi. Bagi malaikat, bumi yang bagus itu kalau bentuknya kayak hutan, Mbak, itu bagus. Kalau kita pindahkan pasir, gunung-gunung, batu, kita pindahnya jadi gedung-gedung di Jakarta, bagi malaikat ini merusak. Bagi kita apa? Pembangunan, kemajuan. Beda nggak karakter kita sama malaikat? Beda. Untung nggak malaikat, Pak, yang jadi khalifah di bumi. Kita ledekin ini kan malaikat marah nggak? Enggak, Pak. Malaikat nggak ada emosinya. Untung kita, Pak. Coba, kita nggak punya sayap. Malaikat punya sayap. Kalau bukan kita yang mentadbir bumi, maka tidak akan ada namanya mobil, motor, pesawat. Akhirnya kita bisa terbang bareng-bareng kan? Kalau malaikat kan terbangnya sendiri. Ya. Kalau mau numpang, numpangnya ke buruk. Dia numpang kan? Buruk. Nah, dalam hal ini, malaikat tidak melihat sisi yang lain dari Adam. Bahwa Nabi Adam tidak hanya nafsiyah, membunuh ataupun merusak. Dia ada sisi lain. Nah, inilah garis batasnya. Jasad, nafs. Kita garis batas. Ini disebut dengan manusia yang zahir. Disebut apa? Manusia yang zahir. Menghubung nafs dan akal dan jasad itu disebut dengan akal. Maka ada naik di atasnya, tembus. Ini disebut dengan manusia yang batin. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu, yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu nggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Loh, sir di mana? Jadi kita ini kalau zikir, Bapak kalau zikir pakai lidah apa pakai kolbu? Dua-duanya, serius. Kita cek nih. Ya. Kalau sholat tadi pakai fisik, benar? Kolbunya ikut nggak? Serius. Tadi khusyuk nggak? Kalau tidak ada keselarasan kolbu dengan apa yang dibaca, maka berarti sholatnya baru jasadiyah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholatnya baru jasadnya. Sama nggak dengan munafik? Dia sholat, pikirannya kemana-mana. Itu sholat jasadiyah. Sholat ini palsu, Pak. Sholat palsu. Kalau sholat nafsiyah itu orang sholat kalau dia lagi butuh. Tapi kalau sholatnya qalbu, dia sudah sholatnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dia sudah tahu, saya butuh ini. Saya butuh sholat. Maka orangnya minimal sholat dengan qalbunya. Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan qalbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. 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 Begitu aja isinya Allah Maha Besar. Allah. Terus Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya, ini samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda. Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita.
pulpennya jatuh. Dia ambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk nggak tuh? Dia paham nggak yang dia baca? Dia paham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke kalbunya. Kalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Ada Pak getar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Beneran Pak, tapi nggak selalu, perjantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya nggak beraturan. Nggak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu udah orang-orang udah nggak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita coba baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah nggak beres nih gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung nggak jadi ya, untung waras lagi. Untung normal lagi, sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya, sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsya'irru minhu, bergetar. Ya, bergetar karenanya, karena taqsya'irru ini bisa diartikan juga bergerak. Karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, kulit juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak. Mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya, diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kalbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kalbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir itu zikirnya dia sembari bergerak, bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lagi asyik, diruqyah sama teman kita. Bingung deh, ya. Justru lebih tajam kalbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kalbu nama Allah dan jin. Gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb. Dia manggil Allah juga, ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kalbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah enggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Bener nggak? Iya, gitu aja, Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit nggak? Iya, karena di situ ada. Ya, telinga kita senang denger yang jorok-jorok nggak? Ngaku aja, Pak. Iya. Kalau ngeliat orang tengkar seneng nggak? Seneng. Tuh, antum kan suka ngeliat
beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit. Kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiyahnya yang bermain itu, dan mereka makan dari situ, Pak, dari ngadu domba orang itu, menyebar hoax, menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, si kolbu ini puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, kolbu itu dia nggak mau diisi dunia, apa nggak mau. Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil. Kekecilan mobil itu di kolbu kita, kekecilan dia, karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, habis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu, ya kolbu nggak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia nggak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi nggak, mohon maaf, kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Nggak ada doanya. Dan banyak orang, Ustadz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Nggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk melawan syaitan di kolbu. Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafs, urus sendiri. Ya? Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri. Jangan salahin syaitan kalau maksiat. Ya. Kalau kita berpikir yang jorok, itu bisikannya emang dari syaitan. Tapi nanti yang eksekutornya siapa? Nafs kita. Selalu itu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau sudah paham nih, jadi ada diri yang disebut dirinya kolbu. Kolbu boleh diartikan sentralnya jiwa, sentralnya manusia. Sentralnya ini dia cuma diisi dengan nama Allah, sifat Allah, nggak lebih. Dia nggak mau apa-apa. Itu sebabnya beberapa teman kita yang level kok pengenalannya ke dalam dirinya sudah level kolbu, lagi lapar, zikir hilang laparnya. Lagi sakit badannya, jasadnya, diajak zikir langsung ringan. Ini Ustadz kita kan ahli Quran tuh, kalau sakit tuh baca Quran aja tuh Pak. Karena kolbunya sudah nyaman dengan Al-Quran, langsung ringan. Coba Bapak rasakan, kita lagi sakit demam nih, yang kita baca apa? Gitu ya, benar nggak? Dalam ilmu huruf orang baca itu ada kaitannya dengan Allah. Itu sebabnya dalam tradisi ahli zikir ada zikir supaya nanti kalau antum kesakitan nggak perlu ngeluh lagi, malu kepada Allah, mending sebut nama Allah. Udah gitu aja. Ini rahasia zikir Allah atau Allah. Jadi ini nggak beda. Dalilnya apa? Qul wallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa Allah ahad. Itu tinggal antum pretelin satu. Boleh zikir boleh Allah, boleh ahad. Zikirnya Bilal bin Rabah,
ahad, ahad, ahad. Disebut ismul fard, berzikir dengan satu nama. Tapi ini dibantah kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia katakan, ini kalimatnya belum sempurna. Apakah ada kalam yang lebih sempurna daripada nama Allah? Tidak ada. Maka orang cukup dengan zikir Hu, Allah, Ahad, itu sudah lengkap. Ya. Lalu, kalau dia terus mengasupi kolbunya terus. Kolbu hanya makanannya apa tadi? Nama Allah dan sifat Allah. Oke? Sudah nyambung? Kalau nafs tadi makanannya apa? Ya, kehendak, syahwat. Kalau badan ya makanannya nasi, air. Kalau kolbu makanannya zikrullah. Zikir yang mana? Bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan yang sudah tembus ke dalam kolbu. Tapi kolbu ini nanti, kalau kita berhenti di kolbu, ada satu diri kita lagi yang disebut di dalam kitab ini, ar-ruh. Ar-ruh, ruh. Ruh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman, sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya, atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini, bukan juga nafs, bukan juga qalb, tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari, dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Nah, hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh nggak Ustadz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustadz, bolehkah saya motong jenggot? Ustadz, semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar nggak? Antum harus naik ilmunya. Minimalkan nafs. Ustadz, jiwa saya kok merasa gelisah. Apa obatnya? Makanya anak-anak remaja sudah mulai banyak ngaji. Cuma saya ngaji ke ustadznya juga lagi gelisah. Belum menemukan jalan menuju kolbunya. Ya sama-sama galaulah berdua, ya galaulah semua. Bagaimana mungkin, ini saya dulu Pak, waktu kita buat training bersama teman-teman Korps Dai Muda, salah satu lembaga zakat terdekat kita di sini, itu buat pelatihan daurah dai. Saya telat nyampe, jadi nggak ada bus masuk ke Baduy. Akhirnya kita sewalah angkot. Kita tanya, Mas, kamu bisa nganter ke Baduy nggak? Oh bisa. Bener Pak, diantar beneran. Udah nyampe. Itu udah malam, udah jam 7. Ternyata sinyal udah habis. Handphone pun sudah nggak bisa hidup. Ya, baterainya habis. Teman saya masih bisa buat GPS-nya. Dia bilang, Mas, ini kok tambah menjauh? Tadi 1 kilo, sekarang udah jadi 10 kilo. Jadi kita nggak jauh, Pak. Nggak jelas. Udah naik gunung, turun gunung, udah 7 gunung tuh kita naikin, turun, sampai dorong berapa kali. Angkotnya kan mati-mati hidup. Hujan lagi, Masya Allah. Saya mikir, ini kali ya nasib para guru-guru yang mengajak
kepada Allah, tapi dia tidak tahu jalan menuju Allah. Tersiksalah muridnya dengan wirid-wirid yang membuat dia tidak sampai kepada Allah. Tersiksalah muridnya dengan zikir-zikir yang membuat dia lelah, nggak bisa mengobati dirinya. Kayak gitu ya, kayak sopir angkot nggak ngerti jalan. Ketika nyampe, ya itu jadi bahan daurahnya. Bahwa kalau kita mau jadi dai, mau jadi penunjuk jalan menuju sesuatu, harus ngerti dulu jalannya. Harus menempuh dulu jalan itu sendiri. Kalau kita sudah menempuh sendiri, apapun kejadian nanti murid, ya kemana-mana kita tahu, oh kamu lagi di sana, cepat kembali. Nah, itu kelebihan orang yang berguru, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru, punya gurunya, gurunya terus. Jadi bukan bersanad ke Nabi itu kita langsung baca Sahih Bukhari, putus sanad antum. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Masa kita langsung ke Imam Bukhari? Bukhari wafat tahun berapa? 256, kita 1443 ya. Udah berapa jaraknya? Terus antum bilang langsung saja ke Bukhari. Kalau Imam Bukhari hari ini hidup, kita akan dihardik sama beliau dan dikatakan, ente dajjal, ente pembohong, ente bukan murid aneh. Kira-kira begitu kata beliau. Ya? Harus cari guru yang bisa menghubungkan kita kepada mereka. Dan itu wajib hukumnya. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib nggak datang ke dokter? Serius nih, wajib? Beneran? Wajib nggak? Wajib nggak? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustadz atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustadz sering jadi tumbal. Antum sakit badan tapi kita ini mintain doa. Ustadz kasih doa dong. Ya bisa sih ngasih doa doang. Sembuhnya di tangan Allah. Ada sih orang sembuh tergantung yakinnya. Kalau penyakitnya masih bisa dibenerin lewat doa. Kan ada penyakit yang nggak bisa pakai doa. Ini diakui sendiri oleh dokter herbalis di zamannya, dokter syar'i di zamannya. Syekh Ibnu Qayyim, beliau kan seorang ulama plus dokter. Punya kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Apa kata beliau? Ini herbal, namanya Habatus Sauda. Dia bisa mengobati penyakit A, tapi nggak bisa mengobati penyakit B. Apakah Ibnu Qayyim ketika berkata begitu, dia melanggar kalam Nabi? Nabi mengatakan Habatus Sauda syifa min kulli da'in, obat segala penyakit. Apakah dia melanggar Nabi? Enggak. Yang dimaksud Nabi penyakit yang berkaitan dengan potensi yang ada di Habatus Sauda. Ada ilmunya Pak di sana. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah datangnya siapa? Psikolog atau ustadz yang jago ahli jiwa. Nah, yang bisa disebut ustadz ahli galau. Nah, itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustadz ini sama, bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri, kaidah sendiri. Kalau si ustadz dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru qalbu, mursyid qalbiyah. Mursyid yang bisa membimbing kalbu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kalbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari, Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kalbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya, berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah, atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah, kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun,
Kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Mu'taillah dari gurunya Al-Murisi, kemudian dari kakek gurunya Al-Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, ngasih zikir, enggak. Gurumu kalau ngasih wirid, qalbumu rehat. Gurumu kalau menjelaskan sesuatu, bukan jelimet, tapi langsung engkau faham. Itu kata siapa? Imam Syazili, guru dari pengarang kitab Ibnu Athaillah Sakandariyah Al-Hikam, yang sering kita pakai sekali sebulan di sini ya. Nah, disebutkan di sini Bapak samakan Allah, apa itu ruh ya? Ruh itu inti dari hayat kita. Kalau bahasa lugasnya, ruh itulah hembusan Allah dalam diri. Kalau Allah disebut nih, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri janin kita waktu kita dalam perut ibu, jadilah kita ini hidup. Nah, roh ini tidak laki, tidak perempuan. Dan dia cuma pengen satu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang dia mau cuma satu, memandang Allah, nggak lebih. Oleh karena itu, Bapak Saudara Allah, jika roh ini tidak bisa memandang kepada jamal dan jalal, keindahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, roh ini terpenjara. Inilah makna hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijin. Apa arti sijin? Penjara bagi orang yang mukmin. Ini dia, terpenjara dia. Dia ngerasa nggak nyaman. Maka Bapak yang makan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ma'rifatur ruh ini? Ternyata Allah udah kasih kunci, tapi kuncinya hanya membuka sedikit pintu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi suka ngetes kamu, wahai Muhammad. Mengenai apa? Pertanyaan roh. Karena ilmu itu sempat dibagikan sedikit ke Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi, ingin ngetes Nabi Muhammad. Jika benar mereka masuk Islam. Jika tidak, mereka nggak masuk Islam. Ada yang ngetesnya serius, ada yang ngetesnya cuma coba-coba. Akhirnya turunlah ayat ini. Kulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah amri rabbi, adalah perintah Rabbku. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama. Apakah roh itu dicipta atau tidak? Nah, di ujung kalimat di sini, wal arwah makhluqatun. Kata beliau, roh itu dicipta. Kata siapa? Imam Al-Qushairi. Tapi Allah kalau berhembus, perbuatan Allah menghembus, apakah itu ciptaan? Enggak. Maka kita bagi dua. Ketika roh itu dihembuskan pertama kali oleh Allah SWT, dia bukan ciptaan. Dia azali. Allahnya disebut qadim. Apa arti qadim? Tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak berawal. Kalau azali itu waktu sebelum waktu. Nih waktu kita dihitung aja nih mundur berapa miliaran, mungkin triliunan tahun. Nah, sebelum itu Allah memprakondisikan alam, ini disebut dengan alam azali. Disebut apa? Alam azali. Jadi azali beda dengan qadim. Qadim sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh yang ini disebut azali. Nanti roh itu dia harus pulang ke sana. Inilah mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Tembusan Allah gitu maksudnya. Kita ini milik Allah.
jika kepemilikannya dari tanah kembali ke tanah. Jika dari hembusan Allah, nanti Allah ambil lagi hembusannya, itu bernama kematian. Ketika ditiupkan ke janin, muncullah satu energi bernama hayat, kehidupan. Itu yang disebut roh yang makhlukah, roh yang dicipta. Tapi hembusannya Allah tidak dicipta. Bisa paham di situ? Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kolbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Maka wajib bagi saya nih, mohon maaf, bagi saya wajib seorang mukmin yang cinta kepada Allah berzikir dengan Asmaul Husna setiap hari. Mau diambil 99 itu atau diambil salah satunya. Mau Pak ngamalin? Ya, amalkan ya, minimal berapa kali? Sekali aja pagi, sekali sore. Kalau enggak, ambil satu nama, zikirkan di kolbu. Ya Rahman, Ya Allah, Allah. Udah gitu aja zikirnya. Dalilnya surah Al-Isra ya. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Katakanlah, serulah Allah, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Berarti boleh manggil Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu boleh, zikir begitu boleh. Ya, yang biasa bilang bid'ah gak paham dia masih terjebak di hukum fikih. Padahal di fikih banyak aliran dan tidak ada mazhab yang melarang zikir ya Allah, Allah, ya Allah kecuali cuma Ibnu Taimiyah. Ya, nah, itu jadi perdebatan fikih. Secara ilmu kolbu nggak ada perdebatan, Pak. Kolbu kita maunya zikrullah itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar zikir di luar sana, zikir kolbu, silakan dipertahankan itu. Ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kolbunya ada rahasia nggak dari ruh. Jadi roh ini ketika memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah sir, rahasia-rahasia. Rahasia itu diterjemahkan oleh kolbu. Nah, nanti malaikat ngelihat itu, Pak, di kolbunya ada nggak rahasia itu? Tapi nggak semua malaikat tahu. Malaikat maut tahu. Makanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa kekasih Allah, itu dilihat, ya, dia maunya kayak gimana. Jadi semaunya wali Allah itu. Jadi jangan heran kalau kekasih-kekasih Allah ini sebelum dia wafat Allah kasih tahu kapan dia wafat. Percaya nggak? Saya udah punya guru banyak, Pak. Hampir setiap guru yang ahli kolbu ini Allah kasih tahu dia kapan dia meninggal. Hampir semua yang ahli kolbu, yang ahli fikih jarang. Toto meninggal mendadak. Apalagi yang suka beda-bedain orang. Toto mati aja, Pak. Ya. Tapi kalau yang ahli kolbu ini, dia kekasih Allah. Allah kan lihat. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang bukan saya pakai baju ini, pakai jubah begini, jenggot saya begini, enggak. Yang Allah pandang kolbu saya ada nama Allah atau tidak. Yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu. Ada nggak nama Allah di kolbunya tuh? Ya. Rasanya gimana dipandang Allah? Belum tahu ya? Ya karena belum nyobain. Ya, dipandang kekasih dunia aja kita nggak tahan, Pak. Bah jatuh cinta dengan seseorang, dilihatin sama dia, salah tingkah kita. Apalagi kalau yang mandang kekasihnya sang kekasih, sang maha kekasih Allah SWT. Maka orang kalau dipandang oleh Allah, itu air matanya nggak tahan, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kok nggak merasa dipandang setiap hari? Kalau setiap saat kita nggak bisa kerja, Pak. Kita nggak sanggup, nggak mau menikah, nggak mau punya anak, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma berhadap-hadap dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kira-kira itu kajian kita malam ini. Sebenarnya masih banyak tentang ar-ruh ini. Ini lautan tak bertepi. Kajian ruh, lautan yang tak bertepi. Nah, ini baru muqaddimah kajian ruh.
Semoga ke depan Allah izinkan kita membedah lagi kajian tentang ruh. Semakin kenal diri, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah dari semua dosa zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang arifin, yang mengenal dirinya, mengenal ilahnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.